Let's continue text 2 from chapter 10. Text 2, we will discuss the importance of directing. Pentingnya dari kegiatan directing atau mengarahkan. Oke, paragraf 1 ya. Paragraf pertama, saya mulai. The importance of directing can be understood by the fact that every action in the organization is initiated through directing only. Ya, important of directing. Jadi pentingnya dari kegiatan directing atau mengarahkan can be understood. Understood itu dipahami. Bisa dipahami by the fact, melalui fakta that every action, bahwa dalam setiap action atau tindakan in the organization, dalam sebuah lembaga atau instansi ya, is initiate ya, dimulai through, melalui directing only, dimulai dari kegiatan directing atau mengarahkan saja. Jadi intinya adalah bahwa dalam kegiatan directing ini dimulai dalam setiap lembaga atau organisasi ya, dimulai dari kegiatan mengarahkan. Ya, pasti diarahkan dulu, nanti mereka tahu tugas-tugasnya apa. Kemudian directing guides toward achievement of common objective ya. Kegiatan directing ya, directing guides ya, mendirecting atau mengarahkan panduan toward, menuju, achievement, menuju pencapaian of common tuh bersama, objektif itu artinya tujuan. Jadi kegiatan directing ini tujuannya ya untuk menuju tujuan atau visi bersama. Through directing ya, melalui kegiatan mengarahkan ini, managers not only tell the people in the organization as to what they should do, when they should do, and how they should do, but also see that their instructions are implemented in proper perspective ya. Jadi melalui kegiatan directing ini, seorang manajer not only tidak hanya mengatakan atau mengarahkan hanya orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu tentang tentang ya what they should do, tentang apa yang harus mereka lakukan, when they should do, kapan mereka harus melaksanakan, dan juga how they should do, dan bagaimana sih mereka akan melaksanakan tugas-tugasnya, but also, dan juga to see their instruction, untuk melihat bahwa instruksi atau perintah mereka are implemented, diterapkan. Apakah diterapkan in proper perspective. Perspektif itu cara pandang, proper tuh yang tepat. Jadi ini tidak hanya sekedar seorang manajer itu memberitahu kepada bawahannya tentang apa yang harus mereka lakukan, kapan dan bagaimana hal itu dilaksanakan, tapi juga apakah instruksi dari seorang pimpinan ini diterapkan dengan sudut cara pandang yang tepat. Jadi itu maksudnya. Very often this become an important factor in the effective and efficient function of the organization. Ya, very often, seringkali ya, this become, menjadi an important factor, menjadi faktor yang sangat penting in the, dalam effective and efficient and effective function of the organization. Ya, ini adalah faktor yang terpenting dalam ya fungsi yang efektif dan efisien dari sebuah lembaga. The point which emphasizes the importance of directing are presented as follow. Ya, jadi poin-poin yang emphasis, menekankan, important of reading, pentingnya directing, presented, ditunjukkan, as follow ya, di bawah ini, beberapa ada di bawah ini.
Yang pertama adalah directing help to initiate action by people in the organization toward attainment of desired objective. Jadi kegiatan directing mengarahkan itu membantu initiate, memulai action, memulai sebuah aksi ya by people in the organization, dalam sebuah organisasi atau lembaga, toward, menuju, attainment, pencapaian of desired objective, untuk mencapai, desire itu diinginkan, objektif itu tujuan. Jadi fungsi dari directing atau mengarahkan itu adalah memulai sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. For example, contohnya, if a supervisor guides his subordinate and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve work target given to him. Jadi contohnya itu if a supervisor guide ya, jika seorang supervisor tuh guide, membimbing, his subordinate, membimbing bawahannya, and clarify, dan mengklarifikasi atau menjelaskan their doubt, keraguan mereka, doubt itu keraguan mereka in performing a task, dalam melaksanakan sebuah task, dalam melaksanakan sebuah pekerjaan atau tugas. It will help the worker to achieve work target given to him. Ini akan membantu worker itu bekerja akan membantu pekerja to achieve, mencapai work target, target pekerjaan given to him. Given itu diberikan kepada dia. Jadi kalau seorang supervisor itu bisa membimbing bawahannya, menghilangkan keraguan dari bawahannya, itu akan membantu pekerja itu lebih cepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Number 2 ya, poin keduanya adalah directing integrates employees effort in the organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance. Directing, kegiatan mengarahkan itu integrate, menyatukan employees itu pekerja ya atau karyawan. Effort itu upaya in the organization. Jadi kegiatan mengarahkan itu menyatukan upaya-upaya dari setiap karyawan dalam sebuah lembaga atau organisasi in such way, sedemikian rupa sehingga every individual effort contribute to the organizational performance, sehingga setiap upaya dari individu ini contribute, memiliki sumbangsih to the organizational performance, untuk kinerja dari sebuah organisasi. Jadi intinya kegiatan directing ini adalah menyatukan berbagai macam upaya dari karyawan dalam sebuah instansi, sehingga upaya-upaya setiap individu ini dapat memiliki sumbangsih untuk kebaikan kinerja dari sebuah organisasi. Thus, ya, dengan demikian, it ensure the individual work for organization goals. Sehingga, ya, ensure, memastikan, bisa dipastikan bahwa individual work, ya, pekerjaan, memastikan setiap pekerjaan dari individu-individu tersebut itu bekerja for organizational goals, untuk hasil akhirnya adalah untuk tujuan dari lembaga itu sendiri. For example, contohnya, a manager with good leadership ability will be in a position to convince the employee working under him that individual effort and team effort will lead to achievement of organizational goal.
Contohnya, seorang manager with a good leadership, jika dia memiliki kepemimpinan yang bagus, ability, kemampuan, ya, kemampuan kepemimpinan yang bagus, will be in a position to convince itu meyakinkan, dia akan ada di posisi untuk meyakinkan di employee, ya, meyakinkan para pekerjanya, para karyawannya, working under him, bekerja di bawah dia, ya, bahwa individual effort, bahwa upaya-upaya individual mereka and team effort, dan upaya secara tim, will lead, akan diarahkan to achievement, akan diarahkan menuju pencapaian of organizational goal, mengarahkan pada pencapaian tujuan dari lembaga atau instansi itu sendiri. Jadi ini adalah tugas dari seorang pemimpin untuk bisa meyakinkan kepada karyawan-karyawannya, kepada rekan timnya, bahwa untuk menghilangkan keraguannya, meyakinkan bahwa kita bisa bekerja bersama-sama, upaya atau kinerja secara pribadi maupun upaya secara tim itu diperlukan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dari sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, directing guides employees to fully realize their potential and capability by motivating and providing effective leadership. Directing, kegiatan membimbing itu guide, ya, kegiatan direct tadi ya, mengarahkan itu guide, membimbing employees, membimbing karyawan-karyawan to fully realize, ya. Fully itu sepenuhnya, realize itu menyadari, ya. Kegiatan ini fungsinya adalah untuk meyakinkan, menyadarkan para pekerja atau karyawan bahwa their potential and capabilities, ya, untuk menyadarkan kemampuan, potensi, dan juga kemampuan mereka secara individu tadi, ya. By motivating, caranya bagaimana? Dengan motivating, memberi motivasi, and providing effective leadership, dan juga memberikan kepemimpinan yang efektif. A good leader can always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. Jadi, a good leader, seorang pemimpin yang baik itu selalu bisa mengidentifikasi potential of his employees. Harus bisa mengetahui apa sih potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya, and motivate them, dan memotivasi mereka to extract, untuk menggali work up, untuk menggali pekerjaan-pekerjaan mereka, ya, hingga the full potential, hingga mencapai potensi mereka yang sesungguhnya, yang sepenuhnya. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari directing. Kegiatan directing adalah untuk menggali kemampuan atau bakat terpendam yang dimiliki oleh para karyawan, yang tujuannya adalah ketika bakat itu tergali, bakat itu dimaksimalkan, akan lebih cepat tercapainya tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga. Kemudian yang keempat, directing facilitate introducing of needed changes in the organization. Jadi kegiatan directing atau mengarahkan itu memfasilitasi, introducing, memperkenalkan of needed changes, perubahan. Needed itu diperlukan, changes itu perubahan, ya, in the organization, dalam sebuah organisasi. Jadi kegiatan mendirect atau kegiatan mengarahkan ini fungsi yang lain adalah poinnya, ya, adalah untuk memperkenalkan, ya, perubahan yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Generally, pada umumnya, people have tendency to resist changes in the organization. Orang itu punya tendensi, ya, orang itu punya kecenderungan to resist, menolak changes, perubahan-perubahan dalam sebuah organisasi, ya. Biasanya kalau ada kebijakan baru, peraturan baru tuh reaksi orang itu selalu negatif dulu, ya. Negatif dulu, ditelaah, nanti baru jadi positif. Kemudian effective directing through motivation, communication, and leadership help to reduce such resistance and develop required
cooperation in introducing changes in the organization. Nah, effective directing melalui kegiatan mengarahkan yang efektif ya, melalui motivasi, komunikasi dan juga leadership melalui kepemimpinan itu helps ya, bisa membantu reduce, mengurangi such resisten, mengurangi perlawanan-perlawanan ya, karena tidak semua orang tuh siap dengan perubahan ya. Kemudian develop require cooperation in introducing changes in the organization. Develop dan mengembangkan require itu yang diperlukan, cooperation kerjasama, dan mengembangkan kerjasama yang diperlukan in introducing dalam memperkenalkan changes, perubahan-perubahan dalam sebuah organisasi. For example, contohnya, if a manager want to introduce new system of accounting. Ya, untuk contohnya tuh, jika seorang manajer itu ingin introduce, memperkenalkan sistem baru dari sebuah keuangan accounting ya. They may be initial resistant for accounting staff. Ya, pasti ada ya. Resisten, perlawanan inisial awal, perlawanan di awal-awal tuh pasti ada perlawanan dari accounting staff, dari staff keuangan tadi, dari staff accounting. Tapi if manager explain the purpose, provide training and motivate with additional reward, the employee may accept change and cooperate with manager. Tapi Bapak Ibu, jika seorang manajer itu explain, menjelaskan dulu maaf, jika seorang manajer itu bisa menjelaskan dulu the purpose, tujuannya itu apa, provide training, menyediakan pelatihan-pelatihan, kemudian motivate with additional reward ya, memotivasi with additional itu tambahan, reward itu hadiah. Namun jika seorang manajer itu memberi motivasi melalui tambahan hadiah, di employees ya, para karyawan itu may accept, mungkin bisa loh menerima changes, perubahan-perubahan tadi, and cooperated with manager, dan bisa bekerja sama dengan manajer tersebut. Jadi intinya dari poin keempat ini adalah untuk setiap perubahan itu tidak hanya langsung membuat keputusan tentang sebuah perubahan, tapi juga harus diperkenalkan dulu ya, kemudian diberi motivasi, kemudian selalu dibimbing, bagus lagi kalau ada reward, bagus lagi kalau ada hadiah-hadiah. Jadi karyawan-karyawan atau bekerja itu tidak kaget menghadapi perubahan yang ada. Kemudian poin yang kelima, effective directing help to bring stability and balance in organization, since it foster cooperation and commitment. Jadi effective directing ya, kegiatan mengarahkan yang efektif, help, membantu to bring stability, membantu untuk memberikan kestabilan, and balance itu keseimbangan. Jadi kalau kegiatan directing ini efektif, itu bisa membantu menstabilkan dan juga memberi keseimbangan dalam sebuah organisasi ya, dalam sebuah organisasi, since it, karena foster, menumbuhkan cooperation and commitment, menumbuhkan kerjasama dan juga komitmen. Jadi kalau kegiatan directing ini dilakukan dengan baik, ini fungsinya itu bisa membantu kestabilan dan juga keseimbangan dalam sebuah organisasi. Tadi penjelasan saya mengenai teks kedua mengenai important of directing. Let's continue to answer the question. There are 5 questions ya. Let's discuss it one by one. Number 1, nomor 1 ya Bapak Ibu. What are the Indonesian words for those in bold? Apa arti dalam bahasa Indonesia kata-kata yang dicetak tebal? Yang pertama adalah common. Common tuh bersama. Perspektif itu cara pandang. Kemudian attainment. Attainment tuh pencapaian. Desire, objektif, tujuan yang
diinginkan. Kemudian doubt itu keraguan. Integrates itu menyatukan. Kemudian such a way, sedemikian rupa. Performance itu kinerja. Convince itu meyakinkan. Realize mewujudkan. Potensial itu potensi. Capabilities kemampuan. Extract mengekstraksi. Ekstrak itu mengekstraksi atau menggali. Up itu sehingga atau hingga. Needed changes, perubahan yang diperlukan. Resist, menolak. Resistant, perlawanan. Additional, tambahan, ya. Cooperate itu bekerja sama. Foster yang terakhir itu adalah menumbuhkan. Nomor 2. What manager could tell to the people in the organization? Apa yang bisa dikatakan atau disampaikan seorang manajer kepada pegawai atau karyawannya dalam sebuah organisasi? I think through directing, manager not only tell the people in the organization as to what they should do, when they should do, or how they should do, but also see that their instruction are implemented in proper perspective. Jadi seorang manajer itu tidak hanya mengatakan tentang apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya atau karyawannya, tapi juga tidak hanya mengatakan kapan dan bagaimana pekerjaan mereka diselesaikan, tapi juga harus memastikan bahwa perintah atau instruksi dari seorang manajer itu benar-benar dilaksanakan melalui sudut pandang karyawan itu sendiri. Jadi bagaimana perintah dari seorang atasan itu diterjemahkan oleh karyawan atau pegawainya gitu. Nomor 3. Mention and explain in short the importance of directing, ya. Kemudian disuruh menyebutkan dan menjelaskan secara singkat tentang pentingnya directing. There are 5 important of directing, ya, ada 5. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah directing help to initiate action by people in the organization toward attainment of desired objective. Jadi intinya adalah dalam kegiatan directing itu membantu memulai sebuah action, memulai sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk attainment of desired objective, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah directing integrate employees effort in the organization in such way that every individual effort contribute to the organizational performance. Jadi intinya adalah kegiatan mengarahkan itu menyatukan usaha-usaha dari semua karyawan, semua pegawai yang ada, ya, bahwa dalam sebuah organisasi itu dibutuhkan upaya atau usaha dari setiap individu maupun dalam sebuah tim. Kemudian yang ketiga, directing guides employees to fully realize their potential and capability by motivating and providing effective leadership. Jadi kegiatan mengarahkan, membimbing karyawan itu fully realize their potential, untuk tujuannya adalah untuk menggali potensi dan juga kemampuan dengan cara memotivasi dan juga providing effective leadership, dan juga menyediakan memberikan kepemimpinan yang efektif. Jadi tujuan dari directing yang lain adalah untuk menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang ada dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, directing facilitate introduction of needed changes in the organization. Ya, maksudnya adalah dalam kegiatan directing ini fungsinya adalah untuk memberikan memperkenalkan setiap perubahan yang ada dalam setiap organisasi sehingga tidak ada resisten, tidak ada perlawanan atau gejolak dari karyawan ataupun bawahan kita.
Yang kelima adalah effective directing help to bring stability and balance in the organization. Fungsi dari kegiatan directing ini adalah untuk menstabilkan, untuk mencapai kestabilan dan juga keseimbangan dalam sebuah organisasi. Karena ketika kegiatan directing ini berhasil, tidak ada gejolak, maka insya Allah itu dalam sebuah organisasi ya akan damai, akan tenang. Walaupun tidak bisa kita pungkiri yang namanya dengan orang banyak pasti ada gejolak, pasti ada apa itu namanya perlawanan. Namun kalau kegiatan directingnya itu kita lakukan secara efektif dan efisien, insya Allah ya perlawanan itu sedikit atau kecil kemungkinannya. Let's continue. Number 5 from text 2. Clarify the meaning of this sentence. Effective directing helps to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment. My answer is effective directing function to unite the principle, vision, and mission for everyone in an organization to incorporate difference in background and expectation so that the situation in the organization is more stable, minimize conflict so that everyone wants the same loyalty and commitment for the good of the organization until finally organization goals can be created. Menurut saya maksud dari kalimat tersebut adalah dengan memberikan kegiatan pengarahan yang tepat itu bisa pekerjaannya lebih efektif, meminimalisir konflik sehingga akhirnya tujuannya yang ingin dicapai itu bisa terwujud dengan cara menyatukan visi misi dan tujuan dari tujuan individu menjadi tujuan kelompok sehingga bisa mempercepat terciptanya tujuan tersebut.